Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Begitu juga umi abinya, sekeluarga. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan BSI kali ini Ustadz ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini Allah berikan kebaikan untuk Ustadz dan untuk kita semua, yakni berkaitan dengan bersegera melaksanakan perintah Allah. Nah, terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini bahwa kita diperintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan, bersegera untuk taat kepada Allah. Maksudnya gini, kalau kita baru tahu nih suatu hukum, misalnya wajib, maka kita langsung kerjakan. Misalnya dulu tidak tahu, oh ternyata nutup aurat itu wajib ya, langsung kita kerjakan. Misalnya bahwa laki-laki dengan perempuan itu kan haram untuk berdua-duaan. Nah, sepupu itu adalah bukan mahram. Maka kalau antum adalah perempuan, punya sepupu laki-laki, atau antum adalah laki-laki dan punya sepupu perempuan, antum di ruang tamu misalnya berduaan nonton TV, walaupun di keluarga, tapi hukumnya bisa menjadi haram. Ya, karena antum sudah besar ya, bahkan sebagian balik. Nah, ketika antum mengetahui hukum ini lalu bersegera mengamalkannya, itu yang dimaksud dengan bersegera melaksanakan perintah Allah. Bersegera untuk taat kepada syariat Allah. Nah, berkaitan dengan ini ada teladan yang sangat baik dari para sahabat Nabi SAW. Disebutkan bahwasannya diceritakan dalam sebuah hadis. Di dalam hadis Jabir yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika aku terbunuh saat ini? Di manakah tempatku setelah kematian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan berada di surga. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya. Kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Bersegera mendengar balasannya surga. Bagaimana kalau Ustadz bilang begini? Anak-anak sekalian, siapa yang duluan mengabari Ustadz bahwa sudah menyimak BSI ini, maka akan Ustadz beri nilai semuanya 100. Kemudian akan Ustadz beri hadiah 1 buah mobil, handphone terbaru, dan uang 100 juta. Kira-kira pasti, Ustadz bisa pastikan ini, semuanya insya Allah ya, semuanya akan bersegera nih mengabari, menyimak sudah duluan. Karena imbalannya begitu besar. Nah, begitu juga kalau kita melihat bagaimana seorang laki-laki ini memahami sekali ketika pahalanya besar,
balasannya surga, maka dia bersegera untuk melaksanakan perintah Allah dalam hal ini adalah berjihad. Maka begitu juga kita. Kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, kalau sholat itu imbalannya surga, taat kepada orang tua imbalannya surga, menutup aurat imbalannya surga, ketemu dengan Rasulullah insyaallah ya, kemudian dengan segala kenikmatan surga, maka akan terdorong untuk kita bersegera. Nah, kemudian dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya suatu hari aku melihat, ini Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata, suatu hari aku memberi minum kepada Abu Thalhah Al-Ansari, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab dari Fadid, yaitu perasan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang, ia berkata, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Jadi dulu khamar atau minuman yang memabukkan itu belum diharamkan, sehingga bahkan para sahabat sebagian itu juga sering mengkonsumsi atau meminum khamar ini karena belum diharamkan. Dan memang kebiasaan penduduk masyarakat Arab kala itu ya, itu sebagian itu memang suka mengkonsumsi khamar ini, termasuk para sahabat. Nah, lalu disampaikan begini tadi, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Maka Abu Thalhah berkata, wahai Anas, berdirilah dan pecahkan kendi itu. Anas berkata, maka aku pun berdiri, mengambil tempat penumbuk biji-bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya hingga pecahlah kendi itu. Tak terbuang. Sayang kan kalau sebenarnya hari ini misalnya kita punya minyak banyak dibuang, kan sayang. Atau punya harta dibuang sia-sia, itu tentu sayang. Tapi karena itu diharamkan khamar ini tadi, maka bersegera para sahabat menunaikan. Bahkan ada yang mengatakan sudah diminum di sini, khamar itu haram. Padahal kan bisa saja tanggung diminum, gitu kan? Siapa yang tahu gitu? Tapi dikatakan ketika mengetahui itu langsung dimuntahkan, disemburkan ya, dikeluarkan lah intinya. Karena mengetahui bahwa itu sudah haram. Nah, teladan dari para sahabat ini patut kita ikuti untuk bersegera kepada ampunan Allah. Karena kita tidak tahu kapan umur kita juga berakhir. Sekarang ini ada orang yang masih muda sudah meninggal dunia, bisa saja umur 10 tahun, 15 tahun. Coba bayangkan kalau antum misalnya barusan balik, berlambat melalaikan kewajiban sholat, nutup aurat, misalnya masih sembarangan, tidak ditunaikan, pas malaikat maut menjemput ternyata meninggal dalam keadaan bermaksiat, su'ul khotimah. Nah, tentu kita tidak ingin demikian. Baik anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi Ustadz sendiri juga. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita agar senantiasa bersegera dalam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariatnya. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya beserta kedua orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.